Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang luar biasa pada malam hari ini. Engkau yang ada dimanapun juga. Yang ada di Bandung, yang ada di luar kota Bandung. Atau mungkin bahkan yang ada di luar pulau. Malam hari ini Tuhan mau katakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Amin. Lambaikan tangan sekali lagi, saya ingin melihat orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Malam hari ini, jika kita ada, kita tidak bertatap muka secara langsung, meskipun secara online. Tapi saya mau katakan, bukan pengurus tim yang mengundang Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih Bapak Ibu dari sekian banyak orang untuk menikmati, menerima berkat Tuhan malam hari ini. Amin. Siapa yang rindu diberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, saat ini Tuhan sendiri melihat tangan-tangan yang terangkat dan Tuhan siap memberkati engkau secara melimpah. Luar biasa. Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah Yesus sahabat setia. Firman Tuhan katakan kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kalau kita memiliki sahabat, seringkali kita curhat, kita memiliki kedekatan, dan kita merasa nyaman ketika kita menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita. Malam hari ini Tuhan Yesus juga mau katakan bahwa akulah sahabatmu. Mari Bapak Ibu, buka hati kita dengan sungguh, biar malam hari ini Tuhan boleh menjamah dan melawat engkau dimanapun engkau berada saat ini. Buka hatimu, buka pikiranmu, biar Tuhan yang tidak terbatas sanggup untuk melawat hati dan segala keberadaan dirimu. Mari kita buka PD online kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami menerima anugerah-Mu malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang mengerti segala kedalaman hati kami. Engkau Allah yang tidak jauh di sana. Tetapi saat ini Engkau Allah yang menjadi sahabat kami, yang saat ini bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Kami tidak sendiri Tuhan. Tuhan Yesus menemani kami. Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami malam hari ini. Kami mau Tuhan menikmati malam hari ini menjadi malam yang indah dengan Engkau. Kami ingin mengungkapkan segala hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa apa yang kami rasakan saat ini di hadapan-Mu. Yesus sahabat setia kami. Kami tahu Engkau siap mendengarkan segala isi hati kami. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kami yang sudah kami lalui. Kami boleh berjalan dengan Engkau, sahabat setia kami. Terima kasih Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Engkau selalu menemani kami Tuhan. Kami tahu sahabat sejati memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya karena sungguh kasih-Mu bagi kami. Engkau tidak hanya memberikan nyawa Tuhan, tetapi Engkau merencanakan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat pergi dari Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau. Biar Roh-Mu saat ini Tuhan bersama dengan kami, menolong kami Tuhan untuk memuji,
menyembah Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Yesus. Mari angkat hatimu dengan sungguh. Katakan kepada Dia, sahabat kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. buka hatimu, angkat pujian dengan sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia sahabat setia kita. Dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan
bersyukurlah untuk cintanya, bersyukurlah untuk kasihnya, bersyukurlah untuk setiap apa yang masih kau nikmati. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Nikmati Dia. Katakan dengan hatimu yang sungguh, bersyukurlah kepada Dia buat setiap apa yang masih Dia percayakan bagi hidup kita. Buat setiap apa yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Buat setiap apa yang masih boleh Tuhan berikan bagi kita hingga saat ini. Untuk nafas kehidupan, untuk keluarga, untuk kesehatan, dan untuk anugerahnya yang besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Katakan kepada Dia, Yesus. Bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Sekali lagi, sungguh besar Tuhan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. Sungguh indah Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih, Engkau Allah yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang menjadi sahabat dalam hidup kami. Biar malam hari ini nama-Mu disukakan, nama-Mu dipuji, nama-Mu diagungkan Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap kami, dimanapun kami berada. Berkat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami mau membawa hati kami mau membawa diri kami. Karena hanya itu yang dapat kami persembahkan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Amin.
Mari saat ini kita mau angkat hati kita. Pujilah namanya, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besar nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Bersama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, besarlah nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Bapak Ibu yang di rumah sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. bersama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, dengan sungguh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku jiwaku ditebus oleh-Nya. dengan sungguh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang yes, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong Hidupku, Tuhan yang ajaib, yes, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku, Jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan nama Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang
hari ini. Biar iman kita diangkat karena kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Setiap iblis gemetar karena kita bersuka cita meninggikan dan mengagungkan sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan diberkati oleh Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Benyamin Ratu. Sekali lagi kita masuk hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar kita malam hari ini bukan sekedar hadir. Kita malam hari ini bukan sekedar hanya mengisi kekosongan waktu. Tapi malam hari ini kita ingin menikmati Dia. Kita ingin menikmati hadiratnya. Kita ingin menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada kedamaian. Dalam hadiratnya ada sukacita. Dalam hadiratnya ada kesembuhan. Dalam hadiratnya ada kelepasan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus saat ini yang ada dalam pikiran kita. Panggil Dia Yesus. Yesus. Yesus, hadirkan Dia lebih lagi. Kami panggil Engkau Yesus. Hadirlah, hadirlah bersama kami Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari nikmati Dia. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita ada saat ini, jika kita melalui saat-saat kelam, Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita. Tuhan Yesus selalu menggandeng erat hidup kita. Apapun keadaanmu malam hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Dan malam hari ini Tuhan akan menyatakan cintanya, kasihnya, kuasanya bagi setiap engkau yang mengandalkan Dia, yang berseru-seru kepada Dia. Oh Yesus, terima kasih. Oh Yesus, sekali lagi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersamaku di setiap musim hidupku. Sadari Dia selalu menyertai hidup kita. Pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwa
dia. Ora mana waralama syekiara la bala 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 bala. Inna tata 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 kayara la mana syekiara la bala bala. Roka kaka kayara la mana syekiara la. Ora la 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 syekiara la. Inara la mana syekiara. Inara la mala mala syekiara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah-Mu. Kami masih boleh menikmati Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, bagian kami akan duduk diam, mendengarkan setiap sapaan-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh sahabat kami melalui hamba-Mu, Bapak Benyamin Ratu. Kami buka lebar-lebar hati kami Tuhan. Berbicaralah seturut apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap akan kebenaran firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan kepada Bapak Benyamin Ratu untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Engkau pesankan, Kau sampaikan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, ambil alih seluruh kuasa dan pengurapan daripada Engkau. Engkau sumber segala-galanya. Berikan pada hamba-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, kuasa, otoritas, wibawa ilahi, dan hikmat. Dan kuasakan lidah bibir hamba, karuniakan pada lidah bibir hamba menyampaikan firman-Mu. Sehingga bukan aku lagi yang berkata-kata, tapi Engkau yang berbicara. Bersabdalah saat ini Tuhan, cernakan semua firman-Mu. Sembuhkanlah kami, pulihkan kami. Dan kami tahu Tuhan, setiap orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, sukacita terjadi. Dan mujizat terjadi. Dan malam hari ini Kau hadir melalui firman-Mu. Beracaralah Tuhan, kami siap. Doa yang Bapa panjatkan yang perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, selamat ketemu. Selamat pagi, kami di Amerika. Saya masih di Amerika. Sampai akhir tahun nanti, masih pagi di sini jam 8:10 pagi, ya, karena di sini juga ada orang Amerika yang join juga. Selamat malam di Indonesia. Baik saudara terkasih, ya, saya sampaikan di sini bahwa sahabat Kristus, ada 3 status kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah status kita adalah anak Allah, anak raja, seperti pujian kita. Yang kedua, status kita adalah sahabat Kristus. Dan ketiga adalah pengantin. Pengantin Kristus. Kita adalah anak domba. Saudara, dari 3 status ini keren luar biasanya. Tapi mungkin saudara berkata, katanya kita anak Allah, katanya kita sahabat, katanya kita pengantin, mana dong? Saudara, itu bagian Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tentu ada bagian kita yang melengkapi, menangkap pemberian itu, menangkap satu anugerah itu pada kita. Ada bagian kita. Dan malam hari ini saudara terkasih, saya ingin menyampaikan bagaimana bagian kita. Sehingga rancangan Tuhan, bukan rancangan, level yang Tuhan kasih pada kita itu sahabat. Itu nggak main-main dan benar-benar terjadi. Nah saudara, mari sama-sama kita buka kebenaran Injil. Injil Yohanes 15 ayat ya 9 sampai dengan 17. Yohanes 15
ayat 9 sampai dengan, silakan Pak Foldi baca. Yohanes dulu, ini belakangan ya. Yohanes dulu. Yohanes 15. Halo, Yohanes. Ini bukan ini. Ya, ini. Silakan. Yuk baca. Sama-sama teman-teman kita baca dimanapun saudara berada, kita baca rame-rame ya. Puji Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperbuat. Sorry, itu dipundurin dulu, terlalu cepat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara terkasih, luar biasa dalam firman ini kita lihat sama-sama, ternyata yang pilih kita menjadi sahabat bukan kita. Tapi Tuhan berkata, aku yang memilih kamu. Bukan kamu pilih aku. Sebetulnya kita ini sangat dimanjakan oleh Tuhan. Sebetulnya kita ini sangat diprioritaskan oleh Tuhan. Sampai darah dan nyawa Dia beri kepada kita. Apalah artinya sakit penyakit kita. Apalah artinya problem kita, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, kita lihat mengapa sekarang banyak yang merasa diri saya awal-awalnya pada saat kita menjadi pertobatan. Pada saat kita saudara SHDR, itu saudara merasa betul-betul anak raja. Menggebu-gebu pelayanan. Menggebu-gebu yang namanya baca firman Tuhan dan doa. Dan saudara bisa klaim, termasuk saya, mengatakan saya anak Allah. Aku anak raja, engkau anak, luar biasa. Sehingga saudara sekarang masuk keputusan. Mau daftar diri menjadi tim pelayanan. Mau daftar diri menjadi apa? Melayani Tuhan. Pokoknya aktif sekali untuk ikut Tuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi sering kita lupa. Mentang-mentang walaupun kita status kita anak Allah. Ingat. Karakter kita tetap seorang hamba. Dan seorang hamba. Tugasnya apa? Menyembah. Tugasnya apa? Taat. Tugasnya apa? Menyembah dan taat. Dan ada perintah yang disampaikan, saudara terkasih. Dan mungkin saudara berkata hari ini, aduh susah taatnya Pak Ben. Dan Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Artinya dia tetap apa yang diperintahkan kepada kita, dia memberikan kekuatan supaya kita melaksanakan firman-Nya, yaitu kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara sekarang rame-rame ikut SHBR. Tidak cukup itu ikut retret, tidak cukup itu ikut rekoleksi, saudara terkasih. Ini penting. Nah sekarang saudara terkasih, mari kita lihat dunia realita hari ini. Pernahkah saudara ketemu teman baru pertama kali nih? Baru kenal pertama ini. Pinjam duit dong. Saya ada susah nih, masalah usaha saya gini-gini. Kira-kira saudara dapat enggak? Ya enggak lah. Baru kenal pertama nih, udah mulai cerita, minta ini, minta itu. Saya percaya saudara tinggalkan orang itu. Nah, saudara terkasih, biasanya kalau sebelum kita meminta kepada teman, itu pertama-tama kita kenalan dulu.
Setelah kenalan mulai bergaul dulu. Kemudian setelah bergaul sudah mulai sharing pribadi. Saya punya usaha beginilah. Saya punya istri saya gini. Mulai cerita kita punya pribadi saling kenal. Setelah beberapa bulan saling kenal, saudara terkasih, muncul saling percaya. Setelah muncul saling percaya, sebetulnya kalau yang nama sahabat di dunia ini banyak sekali teman. Tapi sedikit yang sahabat. Sahabat itu adalah mereka yang muncul ketika saudara dalam kesusahan. Itu sahabat sejati. Nah, saudara, seorang sahabat sejati itu terus terang tanpa saudara meminta. Dia sudah tahu kebutuhanmu karena dia sudah sering ke rumahmu, dia kenal keluargamu, dia kenal anakmu, segala-galanya tidak disembunyi. Bahkan seorang sahabat itu saudara terkasih tanpa you ngomong, you bisa baca bahasa tubuh dia. You bisa baca raut muka dia. Contoh, lu lagi apa sih? Kok lagi sedih? Enggak apa-apa, sedih enggak. Saudara, seorang sahabat bisa baca. Bohong deh. Enggak, saya baru ke salon kok. Walaupun ada ke salon, seorang sahabat bisa melihat hatimu. Bahwa engkau sedang bete, sedang galau, sedang stres. Dia tahu. Nah, kalau kita manusia yang berdosa begitu peka terhadap sesama kita, apalagi Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa kebutuhanmu. Amin. Banyak orang-orang yang saat ini saudara terkasih. Kenapa? Ketika dia pertama kali di status sebagai hamba, dia ambil keputusan pelayan. Lalu kenapa dia tidak menikmati saudara terkasih? Yang namanya sukacita surgawi itu. Yang namanya sukacita pengantin itu. Perkawinan anak domba. Saya akan bacakan di kitab Wahyu nanti ya. Katanya kita ada namanya anak raja, bahkan pengantin Kristus. Kenapa? Kita review aja. Banyak orang masuk dalam tim. Tapi udah jadi tim nih, katanya anak raja, tapi sifatnya mohon maaf. Masih ngambek. Sifatnya apa? Masih ngomongin orang. Sifatnya apa? Mohon maaf, masih berzina. Kompromi pornografi, udah jadi tim nih. Masih jekel-jekel, godok-godokan. Saudara, kalau ini masih ada, bagaimana hati sahabat kita melihat memberkati saudara yang peduli dengan kita. Sekalipun saudara kita nyanyi, Allah peduli. Tuhan gak peduli-peduli. Kenapa? Dia janji berkata, kalau kau menjadi sahabatku, kamu harus mengikuti perintahku. Kita tidak menyembah sampai cecak jatuh bahasa roh. Tapi Tuhan bilang, bereskan dulu. Kasihlah sesama. Saudara terkasih. Saya sering doa pembebasan, pelepasan pada orang lain. Ada yang keluar gampang, ada yang olot. Saya ambil sederhana, saya ambil dari doa Bapa kami. Saya terakhir Bapa kami berkata, dan janganlah masukkan kami dalam jahat, dan bebaskanlah kami sekalian jahat. Bebas, pembebasan, itu doa pembebasan. Udah tentu doa pembebasan, enggak bebas-bebas. Enggak beres-beres. 3 jam enggak ngapa-ngapain. Ternyata ada lewat langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya adalah bicara soal kasih. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Nah, masih simpan dendam, masih ngomongin orang. Nah, ini sarangnya iblis, itu masuknya roh jatuh lewat luka batin, lewat kebencian. Itu sebabnya bagi yang tim pelayanan sekarang, iblis dendam dengan saudara. Karena dia tahu ini biang keroknya yang memenangkan jiwa buat saya, yang curi domba-domba saya. Ini kata Lucifer. Maka senjata dipakai oleh iblis saat ini, dia bikin roh pecah belah. Dia bikin timnya gondok-gondokan. Dia bikin rumah tangganya gondok-gondokan. Sebab dia tahu kalau rumah tangga hidup rukun, timnya hidup rukun, Alkitab berkata sebab kesalahan Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Tuhan perintahkan hoki,
Tuhan perintahkan umat, Tuhan perintahkan urapan, Tuhan perintahkan rezeki, berkat, dan lain sebagainya. Nah, setan tahu hari ini, iblis tahu, dia bikin hancur. Nah, itu sebabnya hari doakan pelepasan, didoakan penyembuhan, sembuh karena apa? Kasih dulu sesamamu, kata Tuhan, ampuni dahulu. Karena di mana dua orang saling mengampuni, kata Tuhan, di sana Allah hadir. Karena Allah adalah kasih. Saudara, saya banyak mendoakan pembebasan. Saya jarang tengking. Kalau saya tahu dia kesurupan, saya tahu dia saya suruh dia ngampuni. Cek luka batin. Setelah saya doakan penyembuhan batinnya, tanpa ditengking pun setannya pergi sendiri tuh. Karena tempat pijaknya udah gak ada lagi. Roja perintah takutnya namanya mengampuni. Karena dia tahu pada saat kita mengampuni, roh Tuhan hadir. Saudara mau jadi sahabat Kristus gak? Mau nggak? Mau nggak susah lu susah gue karena Tuhan? Mau nggak diberkati Tuhan? Mau nggak? Ampuni dulu, ampuni pasanganmu, ampuni keluargamu. Tuhan berkata, barang siapa menjadi sahabat, dia harus mengikuti perintah. Perintahku adalah kasih, mengasihi. Amin. Nah, kita lihat saudara terkasih. Kembali saat ini saya lihat. Maka perlu kita penyembuhan, kita punya moral. Moral apa? Yang dalam sudah melayani Tuhan masih ngomongin orang, ini moral. Masih benci orang, masih kesal sama orang, masih ngomongin orang, gosip-gosipin hamba Tuhan lah, romo digosip-gosipin lah. Hei saudara terkasih, jaga lidahmu. Karena lidah mulutmu ada doamu. Jaga saudara terkasih. Nah sekarang apa sikap? Lagi moodnya baik nongol. Lagi mood gak baik kan nongol. Tolong bacakan Foldi Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang Maaf, suaramu Foldi jauh sekali. Jelas, Om? Volume tambahin lah, coba. Ya udah silakan deh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik, saudara terkasih. Tuhan tahu, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaan, ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, dan engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku,
Tahu orang suam-suam kuku. Lagi doanya dikabulkan, rajin berdoa. Begitu pandemi, ngomel-ngomel. Lagi banyak proyek, rajin berdoa. Atau sebaliknya, lagi banyak susah, rajin berdoa. Begitu diberkati, kabur. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, orang yang demikian kata firman, itu aku akan memuntahkan engkau, alias mohon maaf ya, Tuhan jijik. Tuhan jijik. Tahu nggak? Orang yang makanan yang dimuntahkan apa? Kata dokter adalah makan yang masuk, lalu tidak mau dicerna ke lambung kita, maka lambung kita tolak kembali. Demikian pula kita, saudara kasih, masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam firman Tuhan, masuk dalam pelayanan, tidak mau dibentuk, tidak mau dicernakan. Misalnya apa? Udah 10 tahun dari pelayanan. Entar tersinggung, entar ngambek. Ini PD ini ulang tahun keberapa nih PD? Saudara, mari kita kembali pada karakter kita. Maka saya sampaikan di sini, kedewasaan rohani bukan tergantung usia. Melainkan bagaimana kita menyikapi masalah. Dewasa menghadapi. Itu dewasa. Tapi mohon maaf, kenyataan. Udah lama ikut PD, tapi karakternya masih kanak-kanakan. Tahu anak kecil? Maunya dijemput. Mau jangan pernah pendapat di veto, kalau pendapat gue keterima, males deh. Kalau mau pelayanan, bahkan dari tim pujian, masih saya cocoknya sama dia, saya cocok sama dia itu. Itu orang dewasa, anak kecil. Bertobat, sudah berkasih. Ini bukan saat kita lagi. Kalau ini masih ada karakter seperti ini, maka moral kita masih apa? Maunya-ku, sukaanku. Bagaimana? Harusnya kita sampai saudara, kebutuhan rohani kita ini namanya kebutuhan kenikmatan ilahi. Saudara akan menjumpai nanti yang namanya ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu terus terang sampai Nabi Daud berkata, emas, perak, dan permata tiada arti. Daud seorang konglomerat. Sampai dia berkata itu, emas, perak, enggak ada artinya. Aku rindu Tuhan. Pelukanmu, aku rindu hadiratmu. Aku rindu lingkupanmu Tuhan. Aku rindu Tuhan jamahanmu. Untuk sampai ke titik itu, saudara terkasih, kalau masih kita punya mental ini suam-suam kuku, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana maaf kita diberkati usaha dan bisnis? Saudara, Tuhan tahu pandemi, Tuhan tahu. Tapi saya tetap pegang, saya lupa ayatnya. Di Mazmur berkata walaupun orang yang tetap berserah, bergantung sama Tuhan, dia sama seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Akarnya merambat ke air, dan dia tetap berbuah pada musimnya. Kelihatannya kering, tapi akarnya tetap menghirup air kesejukan. Ini janji Tuhan, saudara terkasih. Tuhan tahu pandemi. Tuhan tahu masa ekonomi. Tuhan tahu. Tapi bagaimanapun firman Tuhan ini, saudara, berlaku setiap saat, setiap situasi, setiap zaman. Tapi saudara terkasih, ulang tahun PD ini yang keberapa? Jangan suam-suam kuku lagi deh. Entah ngambek, entah tersinggung, entah maunya mau. Dan tidak hanya itu, jangan lagi susah doa. Enggak susah ke doa. Begitu ada PPKM, rajin berdoa. PPKM-nya lepas, mulai enggak doa lagi. Enggak baca firman lagi.
Mau nggak jadi sahabat Kristus? Kalau mau jadi sahabat, dia berkata, kamu akan mengikuti perintahku. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan di Alkitab, tidak ada sedikit pun untungnya buat Tuhan. Saudara berdoa, tidak menambah kealahan Tuhan. Saudara menyembah pujian penyembah seharian, tidak menambah kealahan Tuhan. Saudara baca Alkitab, melayani pun tidak menambah kealahan Tuhan. Tidak mau menyembah, tidak mau berdoa, tidak mau pelayanan, tidak mengurangi kealahan Tuhan. Dia tetap Allah. Lalu ngapain dia, saudara, suruh kita melayani, suruh berdoa? Yang diberkati kita, Bapak Ibu. Sebab Injil berkata seorang bekerja berhak dapat upah. Tapi janganlah melayani karena upah. Amin. Tapi pelayanan, saudara terkasih, adalah perintah. Saya beritahu, pelayanan itu pada Tuhan perintah. Melayani Tuhan sekali lagi adalah perintah. Saya kasih tahu ayat ini. Tolong Fodi bacain ayat ini. Sekali lagi sampai melayani adalah perintah. Bukan soal suka nggak suka. Bukan undangan. Harus saya sabar. Maaf sebentar ya. Sabar. Saya udah siapin tadi lagi. Oke, nanti saya kasih aja deh, ya. Bahwa pelayanan adalah perintah, bukan undangan. Kalau undangan, saudara boleh datang, boleh enggak. Boleh iya, boleh enggak. Tapi pelayanan adalah perintah. Tidak boleh mengatakan, oh kalau undangan, oh sorry deh Pak, saya lagi ada acara, saya lagi ada undangan, saya lagi sekolah anak. Nah ini namanya, saudara terkasih, namanya ini ayat, tolong Fodi bacain deh. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Yohanes 12 49 50. Yohanes 12 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, saudara terkasih, termasuk mengasihi, termasuk melayani perintah supaya kita hidup kekal. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman tim pelayanan, bahwa pelayanan bukan soal undangan. Tapi ini perintah Tuhan. Saya tambahkan bahasa dunia, ada undang-undang, ada konstitusinya. Kerajaan surga. Kalau undangan ya boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau soal pelayanan ini perintah. Sekali lagi apa untungnya buat kita? Saya udah ngomong tadi. Saudara tidak mau melayani juga tidak mengurangi kealahan Tuhan. Tapi kenapa dia perintahkan? Karena dia tahu kita sahabatnya, seorang sahabat harus diberkatinya. Saya ngomong dari awal, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tidak serta-merta, betul pada saat lahir baru kita dimanjakan Tuhan, karena kita anak. Ingat, status kita ada 3. Tapi ingat saudara kasih, yang selain status kita juga lah saudara, nilai pertumbuhan rohani kita juga ada 3. Yang pertama, Kristen lahir baru. Kristen pertumbuhan, Kristen dewasa. Dewasa ini yang baru kita akan menikmati yang namanya kenikmatan ilahi. Nah, kembali dalam hal ini, jangan suam-suam kuku. Melalui PPKM, melalui pandemi ini, sekarang kita sedang dilatih, roh kita sedang dilatih oleh Tuhan.
Karakter kita sedang dilatih ya Tuhan. Apakah masih setia? Karena terus terang banyak yang curhat dengan saya. Pak Ben doain saya udah kering. Saya udah 2 bulan gak pernah doa. Saya udah 2 bulan gak pernah baca kitab. Saudara, dia tim loh. Kenapa dia mulainya digumulkan persoalan dia, utang piutang dia? Saya ngerti. Ia diperenungkan dalam masalah dia, problem dia. Saya sampaikan kepada dia, kau mau nggak dipulihkan rumah tangga? Masalah. Mau. Mau nggak? Mau. Saya kasih ilustrasi ini kepada dia. Dan mungkin saya pernah kasih ini, yang sudah dengar abaikan aja. Ada seorang yang datang ke rumah saya, bukan ilustrasi, kejadian benar. Datang ke rumah saya, Pak Ben doain saya dah. Saya ini waktu itu sebelum pandemi ya. Gaji saya kok nggak naik-naik sih Pak Ben. Minta doain Pak Ben supaya saya naik gaji dan promosi lah. Saya udah 8 tahun kerja Pak Ben, ya gini-gini aja. Oke. Ketika saya mulai tumpang tangan. Lalu dia mulai entar Pak Ben, entar. Saya kecewa Pak Ben dengan atasan saya. Kenapa atasan saya itu pilih kasih Pak Ben? Saya bilang ada bukti enggak? Itu saya kan bawa teman dulu kerja di sini. Malah dia sekarang jadi atasan saya, jadi manajer, bahkan mau jadi direktur dia Pak Ben. Saya gini-gini aja nggak ada apa-apa, masih supervisor terus. Saya bilang, mungkin dia punya prestasi dia bagus. Apa Pak Ben sama, aku tahu dia orangnya Pak Ben pintar menjilat. Saya tanya, kenapa kamu tidak menjilat? Aduh, nggak biasa. Muka saya taruh di mana? Saya sampai kepada dia, kau tahu nggak ini berkat ciptaan semua ini, berkat ini dunia ini ciptaan Tuhan. Tahu. Kau tahu nggak rezeki ini dari Tuhan? Tahu. Kau tahu nggak pekerjaan itu pemberian dari Tuhan? Betul Bang, ini berkat Tuhan. Kenapa lu nggak menjilat sama Tuhan? Kenapa kamu tidak cari muka sama Tuhan? Tuhan berkata, terkutuklah manusia mengandalkan kekuatannya. Ayo andalkan Tuhan. Saudara, dia menangis. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Selama ini, ternyata dia dewa-dewakan uang. Dewa-dewakan atasannya. Maka dia kecewa. Saya bilang, ampuni atasannya. Setelah dia lepaskan pengampunan pada atasannya. Dan saya doakan lagi. Sebulan kemudian muncul lagi, Pak Ben, saya dipromosi Pak Ben, jadi manajer loh. Bagaimana kau menjilat dengan atasan? Tidak usah. Apa yang dia perintahkan, ikuti. Sebab ribut suami istri pun saya bilang, itu melanggar apa yang tidak disukai. Apa yang bosmu suka, saya bilang, ikuti. Iya benar Pak Ben. Nah saudara terkasih, ini sesama manusia. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Saya 26 tahun full time pelayanan. Tanpa gaji. Nggak ada yang kasih gaji. Nggak ada. Kok saya bisa hidup? Maaf. Saya hanya cari muka di hadapan Tuhan. Saya pakai istilah saya menjilat di hadapan Tuhan. Artinya saya pujian. Nah, saya udah pujian penyembahan, saya udah berdoa. Tapi saya belajar taat pada firman-Nya. Belum lulus. Tapi puji Tuhan. Kebutuhan saya dicukupi Dia. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Ayo teman-teman, ayo menjilat sama Tuhan, jangan menjilat pada manusia. Ayo teman-teman. Amin. Nah, pertanyaan yang berikut sekarang. Pak Ben, saya udah. Kok kenapa ya Pak? Katanya Tuhan ya sahabat saya. Kok kenapa saya punya masalah begini?
Kenapa saya punya masalah begitu? Kenapa saya sakit ini, sakit itu? Kenapa ya? Kita kembali Wahyu 3. Wahyu 3, ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu untuk bertobat. Saudara, contoh aja, mengampuni orang gampang loh. Apalagi yang salah dia loh. Perlu korban nggak? Saya termasuk orang dendam kusumat. Saya termasuk orang dendam tujuh turunan. Tapi setelah saya memahami firman Tuhan, akhirnya saya berubah pikir berkata, Tuhan, saya lepaskan pengampunan untuk dia demi cinta kepada Engkau. Saya memaafkan dia, Tuhan. Saya tidak mau gara-gara dia yang tinggal dalam hati saya, Engkau pergi. Tahu nggak? Orang yang kita benci sudah ada di dalam hatimu. Buktinya apa? Lihat mukanya aja. Marah. Dengar namanya, marah. Oh, berarti dia punya folder di sini. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau tolak folder ini. Saya mau Engkau tinggal, aku lepaskan pengampunan. Sehingga saya ambil keputusan, saya ambil kesimpulan pribadi ini ya. Mengampuni itu hanya rugi. Rugi sekarang. Tapi untung masa depan. Rugi jangka pendek. Untung jangka panjang. Nah, saudara, barang siapa yang kau kasih akan kuhajar, kutegur. Jadi jangan salahin Tuhan. Ada banyak orang disampaikan di Injil, ajak kembali melayani. Andaklah. Ya, orang pedipalus sudah tahu lah. Awas dijeber Tuhan loh. Dijeber gak mempan, digebuk loh. Begitu digebuk baru bertobat, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah itu. Ya, Ibrani 12 ayat 10 berkata, Bapak manakah yang tidak menghajar anak dikasihinya? Dihajar. Dari hajaran yang Tuhan beri, ganjaran yang Tuhan berikan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Karena Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Amin. Dan terakhir, Fodi baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 17. Wahyu 19. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru gunung yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara terkasih dalam Kristus, bukan aku yang memilih kamu, kata Tuhan, kamu bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu. Maka puncak dari kekristenan kita adalah kita menjadi mempelai Kristus. Dalam Wahyu 2:3 tadi mengatakan, lihatlah, aku mengetok pintu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, akan dibukakan pintu dan aku akan masuk. Ini tawaran seorang mempelai pria, saudara. Dia ketok pintu, berarti dia tidak paksa, dia nggak perkosa. No. Dia tahu, bolehkah saya masuk? Dia tawarkan. Nah, coba perhatikan situasi mempelai. Mereka suka cita. Situasi mempelai bagaimana saudara terkasih mengalami kemesraan ilahi. Situasi mempelai di hadapan Tuhan, saudara menikmati hadirat Allah. Tidak mengalami kekeringan rohani selalu. Asal baru tersalib aja dalam nama Bapa punya. Baru kamu haleluya mulai merinding. Karena mempelai Kristus datang. Sehingga kalau begitu ada hadirat Allah, saudara terkasih, mempelai itu datang. Tapi Alkitab berkata, bagaimana mempelai itu datang?
Bagaimana aku sebagai kepala, kalau tubuh terpecah-pecah. Sehingga Yesus sebagai kepala, kalau tubuh terpecah-pecah, aku punya tempat meletakkan kepala. Serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Saudara terkasih dalam PD, bertahun-tahun dan tahun bagaimana Yesus muncul sebagai mempelai. Kalau tubuh ini terpecah-pecah, ada sikut menyikut, ketidakkompakan. Saudara terkasih, saya bersyukur PD Paulus PD yang diberkati Tuhan. Pertahankan dan jangan pernah rasa merasa sudah cukup. Terus tingkatkan supaya Kristus sebagai kepala hadir pada saat pujian penyembahan, pada saat saudara berdoa. Nah, ini penting kekompakan, kesatuan hati. Maka dia berkata, barang siapa yang percaya maka dia akan menang. Saudara, sekali lagi barang siapa yang kasih akan dihajar. Dan Tuhan janji, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan dapat mahkota. Persoalan pasti ada, problem pasti ada, malapetaka pasti ada, goncangan pasti ada, sakit penyakit pasti ada. Tapi Tuhan janji, barang siapa yang percaya, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan mendapat kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan. Maka saat ini Tuhan rindu supaya dia dimuliakan. Saya sering menonton orang yang sakit. Rata-rata orang yang sakit berat. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Itu kemuliaan. Maksudnya apa? Di mana dokter angkat tangan. Di mana semua menyerah. Di mana semuanya sekarang berserah. Dan dia mulai bergantung menjilat pada Tuhan. Itu biasanya mujizat Tuhan terjadi. Ketika dia mujizat Tuhan turun pada dia. Kesembuhan pemulih pada dia. Dan rata-rata orang demikian mulutnya memuliakan Tuhan. Dengan cara misalnya bersaksikah, melayanikah, puji-pujianlah. Ini cara Tuhan, cara dia. Oleh sebab itu, saudara terkasih jangan mundur. Jangan menyerah. Dari kesimpulan pertama, saudara, status kita anak Allah. Status kedua kita adalah apa? Sahabat Kristus. Ketika mempelai Kristus, ingat hal ini. Namun saya berdoa, karakter kita tetap hamba. Tetap jadi anak menjadi hamba. Seorang hamba sifatnya apa? Taat. Seorang hamba sifatnya apa? Taat, setia, dan menyembah. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Amin, saudara terkasih. Puji Tuhan. Tolong Ibu Lia nyanyikan lagu. Ku tak membawa apapun jua. Hati hamba, boleh? Dan saudara siap-siap yang mau didoakan. Saya akan doakan orang sakit hari ini. Tapi tadi saya sampaikan di sini saya dapat penjelasan. Ada yang sakit pinggul. Tadi pada saat saya sakit pinggul ya. Pada saya sampaikan firman Tuhan, saat ini Tuhan sembuhkan dia. Pinggang gitu. Coba gerakan. Dan juga ada yang sakit kaki. Coba gerakan kakimu. Tadi Tuhan sembuhkan pada saat firman Tuhan disampaikan. Maka saudara jangan tunggu doa penyembuhan baru muncul. Karena Tuhan menyembuhkan melalui firman-Nya. Halo, Bu lihat, silakan. Oh, yang kedua, tolong videonya dibuka. Yang pada saat doa. Dan tolong dengar bentuk admin. Pada saat video dibuka, Anda sudah boleh foto. Jangan nanti fotonya. Orang udah lihat berfoto. Sekarang Anda siap-siap foto-foto. Pada saat kita buka videonya. Ya, tolong video dibuka semua. Supaya saya akan tumpang tangan buat saudara dari sini. Silakan mulia, putar. Hati hamba. Suaranya jauh sekali, tolong admin suara musiknya. Videonya jauh sekali.
Halo admin. Suaranya kecil banget pujiannya. Tolong digedein dong. Ya Om, sedang diinformasikan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Boleh kalian lihat video saya kasih kode. Ulang dari awal. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Irama lama satria irama lama. Kami akan Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang layak kami sembah.
kita pejamkan mata kita masing-masing. Rasakan kehadiran Tuhan di rumahmu, di kamarmu sekarang. Karena Tuhan berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul aku hadir, dan di mana 2 orang itu berdoa, dia datang. Pejamkan matamu. Tinggalkan suara kiri kanan, tinggalkan suara luar. Anggaplah engkau sendirian, hanya berdoa bersama Yesus di tempat ini. Karena nasihat firman Tuhan, doa yang lahir dengan iman besar kuasanya. Maka kita perlu fokus. Kita sungguh-sungguh konsentrasi di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu hanya sejauh doa. Mari kita bayangkan bayangkan tubuh kita dari atas kepala. Di kepala itu pusat saraf pikiran. Saudara mau percaya atau tidak percaya. Saudara mau stres tidak, dari pikiran turun ke hati. Dia tahu kau sedang sakit. Dia tahu kau sedang punya masalah. Dia tahu kau punya problem. Mari kita satukan. Bawa semua masalahmu di hadapan Tuhan. Dialah penyembuh kita, penolong kita, dan dia seorang sahabat kita. Sebelum kita meminta, dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Bayangkan dada kita. Pelan-pelan sampai ke kaki. Mungkin saat ini kau simpan emosi, stres, kecewa dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan masalah sakit penyakit. Keluarkan unek-unek mau curhat sama Yesus. Kerahkan semua imanmu sekarang, kerahkan. Karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Kerahkan, saudara terkasih. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Kerahkan. Saat ini enggak ada yang tumpang tangan pada saudara. Tapi percayalah, kuasanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Saat ini enggak ada yang mengurapi kepala saudara. Tapi ada Yesus sendiri yang hadir saat tumpang tangan pada engkau. Mainkan imajinasimu. Bayangkan Yesus datang menumpangkan tangan di atas kepalamu. Keluarkan unak-unak. Kalau engkau merasa dijamah Tuhan, biarkan air matamu mengalir. Sekarang tolong fokus pada Yesus. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada Yesus. Bayangkan, mungkin saat ini kau kecewa. Mungkin merasa dikucilkan. Kau sakit penyakit tidak disembuh-sembuhkan. Mohon, kita punya sahabat sejati. Dan sahabat itu dia, kalau kita minta asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sahabat itu berkata sajalah Tuhan, maka hambaku sembuh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Raja kami, Tuhan kami. Kami memuji muliakan Engkau. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami memuliakan Engkau, Raja kami, Tuhan kami, penyelamat kami, gunung batu kami. Engkau penasihat yang ajaib, Engkau sahabat yang setia, sahabat yang mulia, yang peduli dengan kami, yang mengerti bahasa kami. Orang sekitar kami tidak mengerti, tidak paham persoalan kami, tapi Engkau yang tahu Tuhan. Ya Tuhan, manakala kami kurang taat pada Engkau, manakala kami kurang setia pada Engkau, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya Engkau sedang menegur kami, karena firman-Mu berkata, barang siapa yang Kau kasih akan Kau hajar. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau dijewer lagi Tuhan. Kami sadar kami mau kembali terus mengandalkan Engkau, bergantung dan melayani Engkau Tuhan dengan talenta-talenta kami. Mari Bapak, kami tidak mau karena firman-Mu berkata, melayani Tuhan bukan soal suka nggak suka. Bukan soal ada waktu, tidak ada waktu, melainkan
ternyata itu perintah-Mu Tuhan, supaya kami mendapat hidup yang kekal. Tuhan, kami tidak mau hidup sementara. Kami mau hidup yang kekal, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami menyerahkan diri kami total kepada Engkau. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Raja kami. Ya Roh Kudus, hembuskan Roh Kudus-Mu setiap kamar kami, setiap rumah kami. Ulurkan tangan untuk menyembuhkan saudara kami yang sakit dalam nama Yesus. Ilamas yang bisa bahasa roh ya. Ilamas sekena kurapa, tolong bantu saya tuntun pakai musik. Ilamas tekeraba sikin aira mata kalaba sekena kurapa. Unaya mata kalaba sekena kurapa. Tuhan, angkat semua kepahitan hati kami, angkat semua kekecewaan kami. Kami merasa dikucilkan, kami merasa dibuang melalui harga. Tuhan, kami sakit, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak yang sakit kepala, ada yang suka sakit kepala, sakit telinga, ada juga wajahnya sakit, Tuhan, seperti kebakar. Mohon belas kasih-Mu kembalikan normal, Tuhan, dalam nama Yesus. Pulihkan wajahnya di dalam nama dan Bapa yang Maha Kuasa juga berdoa, Tuhan. Ada yang sakit gondok, sakit paru-paru, sakit kanker, sakit penyakit air rosok, penyakit yang menyerang anak. Dan perintahkan sakit keluar dalam nama Yesus. Ilama yang mata keramas siapa di sini yang sakit pada bagian kepalanya, tumpang tangan di kepala. Ilama mata keramas musiknya kecil dikit. Jangan lihat saya, saya tidak bisa menyembuhkan. Lihat, mainkan imajinasimu, Yesus di depan engkau. Musiknya kecil dikit. Ilama mata keramas dalam nama Yesus saya perintahkan sakit penyakit pada kepala, entah tumor, kiste, sembuhlah engkau saat ini dalam nama Yesus. Jamat Tuhan, kelamat kerabat segera kelamat kelabat. Dan mungkin ada sini yang sakit pada wajahnya, mungkin ada alergi di wajahmu, mungkin sakit pada wajah. Percayalah Yesus datang, tumpang tangan di wajahmu sendiri saat. Ilamata kerabas sekena ilamata kerabas sekena korabas kerabas. Ya sakit bah, sakit alergi. Dalam nama Yesus perintahkan sakit penyakit pada wajahmu, sembuhlah kau saat. Amin. Pulihlah saat sembuhlah dalam nama Yesus. Aku lepaskan semua ikat keracunan obat racun alergi di dalam nama Yesus, sembuh sekarang juga dalam nama Yesus. Ilama basar, ilama sekena kurapa ketelabas sekena ilama sekena sekena kurapa. Terima kasih Tuhan. Saya memuji mereka yang akan menyembah. Dan saat ini ada yang sakit pada bagian punggungnya dan pinggangnya. Saat ini Tuhan jamang. Coba gerakan badanmu kiri kanan, rasakan apa yang Tuhan buat, dan bersyukurlah kalau kau disembuhkan Tuhan. Dan bagi yang belum sembuh, angkat kedua tangan. Siap, jangan lihat saya, fokus. Yang belum sembuh, angkat tangan. Dalam nama Yesus saya perintahkan saat semua sakit pinggang punggungnya, keretakan pada punggungnya, saraf kejepit, dalam nama Yesus sembuhlah kau saat dalam nama Yesus. Kembali normal segera dalam nama Yesus. Kelabasik kena kurapa ketelabasik kena yang mata kelabas. Darah Yesus mengalir. Mulai Tuhan darah Yesus mengalir dari atas yang sudah mendoakan wajahnya. Mengalir darah Yesus oleh bilu-bilunya wajahnya, oleh bilu-bilunya kepalanya sembuh, oleh bilu-bilunya Tuhan pinggangnya disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit pada bagian kaki, ayo angkat tangan. Di sini ada beberapa orang yang sudah lama kakinya sakit, barusan Tuhan sembuhkan dia. Coba gerakan kaki, gerakin. Mari Bapak yang Maha Kuasa, lepaskan kuasa-Mu. Dan saat ini ada yang sedang mendoakan suaminya, Tuhan sedang mendengarkan doamu.
Keselamatan boleh terjadi itu suami dalam nama Yesus. Dan beberapa orang yang merasa di jamaah Tuhan merasa ada aliran panas yang mengalir di bagian sakit. Ada aliran sejuk mengalir. Bersyukurlah. Jamaah Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir Tuhan. Fokus terus. Fokus terus. Jangan lihat muka saya. Jangan lihat muka saya. Oh, mainkan imajinasi Yesus di depan engkau. Oh, nama takarawa sikira ia mata kalawaskan. Dan saat ini juga mungkin ada yang sakit kanker. Boleh angkat tangan kalau ada biar saya tahu. Saya bisa lihat muka saudara di sini. Ada sakit cancer atau kiste? Oh, enggak ada. Enggak apa-apa. Orapa lama secara kurang. Tuhan hamba berdoa di sini banyak pergumulan soal ekonomi. Tuhan pulihkan Indonesia kami. Kalau selama ini bertahun-tahun, berbulan-bulan kami berdoa, Tuhan kendalikan COVID. Dan sekarang Tuhan sudah kendalikan COVID meredah. Mari Bapak yang Maha Kuasa kami mengucap syukur, ampuni kami kalau kami jarang mensyukuri atas pemulihan COVID ini. Tuhan terima kasih. Kuatkan kami. Kami hanya dapat mengobati vaksin, tapi Engkau yang menguatkan. Berikan kepada kami darah-Mu kepada vaksin kami, sehingga kami mengalami kekebalan tubuh yang prima. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, kirahya mata kalawan. Ira mata kalawan sekian kurang. Ona ya mata kalawan. Di sini ada yang sakit tenggorokan. Tuhan sembuhkan. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Nah, di sini juga ada yang sedang mendoakan anaknya yang sakit. Tuhan menjamah anakmu sekarang. Dia sudah sembuh. Terima kasih. Dan di sini juga ada yang Tuhan sudah sembuh. Tuhan menjamah lututnya. Bersyukurlah Tuhan menjamahmu sekarang. Terima kasih Tuhan. Gerakan lututnya. Gerakan. Kaya memujikan. Berapa kata labas sekarang. Kaya mata kalabas sekarang. Kami memuji Tuhan. Dan Tuhan kami ambil komitmen mulai malam hari. Kami mau betul-betul jadi sahabat Kristus. Kami rindu Tuhan, kami setiap orang mau, tapi satu hal yang lebih berat adalah melakukan firman. Karena itu surat perintah, ini konstitusi, undang-undang Tuhan. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu, kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Angkat kedua tangan, buka tanganmu, aku doakan pencurahan Roh Kudus. Buka tangannya yang mau doa pencurahan Roh Kudus yang mau. Angkat tangannya. Saya mau doa pencurahan Roh Kudus. Iranya mata kalabas sekarang kuna mata kalabas sekarang kurang. Bapa yang kau ya Roh Kudus sumber kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kemenangan karena firman-Mu berkata barang siapa yang taat akan mengalami kemenangan, barang siapa yang taat, barang siapa yang kuat akan mengalami sukacita, maka mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, beri kami urapan baru dalam nama Yesus. Ayo berbahasa roh. In nama sekarang kurang musik batu, ayo pujian, singing batu menyembah. In nama sekarang kurang terus. Ayo musik kuat.
Tumben suaranya termute. Dalam nama Yesus, perintahkan sakit penyakit perasaan. Dalam nama Yesus, sembuhlah kau saat ini. Dalam nama Yesus, pulihlah saat ini. Bebas. Lepas. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Terima kasih. Ilham sekarang. Ayo memuji mereka. Ilamat kerabat sekitar korang bakal telabas. Terima kasih. Jamaah. 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 Darah mengalir berdoa. Dan di sini ada yang mengalami gangguan pada mata penglihatannya. Kita letakkan tangan di mata. Saya merasa dalam mata kanan, itu kanan yang kita mengalami kesulitan. Saya perintahkan saat ini sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terbukalah mata. Dalam nama Yesus. Di dalam nama terbuka. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus. Cila bayi yang mata kerabat sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bersyukur teman-teman. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan di sini juga ada yang Tuhan jamah hidungnya sakit sinusitis. Saat ini Tuhan sembuhkan sakit sinusitisnya. Bersyukurlah. Dan ada beberapa yang tadi malam ada sakit perut. Tuhan menjamahmu sekarang. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami tahu Tuhan saat ini kami klaim diri kami adalah sahabat Kristus. Kami adalah mempelai Kristus. Kami percaya bersama Tuhan. Apapun masalah, kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup perkenanan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan,
Saudara, saya ajak semua umat yang hadir di tempat ini join Sandra Dewi. Tolong doakan dia, tumpang tangan pada dia. Dia sedang sakit. Sekali lagi Sandra Dewi join di sini. Kita bahasa roh aja. Irama sekara kurang papayan tadi Sandra. Irama sekara kurang papayan Irama Tuhan oleh Maha Kuasa. Sandra Tuhan saya berangkau. Sandra bergantung dengan saus. Semoga dia dalam Yesus. Boleh Irama sekara sekara Irama Irama jamat mulai bukannya alerginya. Lepaskan kuasa turun dalam nama Yesus. Darah Yesus. Irama sekara kurang. Irama sekara Irama sekara kurang. Nilai. Dan saya perintahkan roh penyakit menyerang anak. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kata kaya rala Terima kasih Tuhan. Terpuji langkah Tuhan kela masa kena. Terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bila masa kena kurang pekerjaan. Jamat Tuhan. Kemarin Sandra itu iri. Dia sakit iritasi wajahnya. Tapi ternyata dia alergi. Sekarang mukanya seperti kebakar. Merah. Kalau kena panas. Tolong teman dia minta doa. Bila masih kena Tuhan, kembalikan normal. Kembalikan normal. Irama tekerama sekera kurang pakai telah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Irama ya Pak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang sepanjang masa. Amin. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Bro Voldy untuk pengumuman dan giveaway-nya malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan melanjutkan PD online kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Bapak, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah boleh Kau sampaikan bagi kami. Kami bersama-sama berdoa untuk hamba-Mu Bapak Benyamin Ratu. Biar kiranya Engkau memberkati dalam seluruh kehidupannya. Untuk keluarganya, istri, anak-anak, menantu dan cucunya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Dan pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Kami serahkan seluruh keberadaan Pak Benyamin, kesehatan, pelayanan, dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dan malam hari ini kami juga akan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Seberapa kami memberi, kami ingin memberi yang terbaik. Seperti Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Sucikan dan kuduskan biar semuanya indah dan berkenan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sambil kita angkat pujian. Yesus kita luar biasa. Kita bernyanyi bersorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Segala kebaikannya bagi kita.
bersuka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, ku puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih-Mu. puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menutup beda online kita malam hari ini sekali lagi di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Engkau sudah memimpin, menyertai, berbicara banyak melalui setiap pujian, melalui firman, melalui doa-doa kami malam hari ini. Mari Tuhan, kami perlu Engkau, tuntun hidup kami terus. Biar Engkau menjadi sahabat sejati bagi kami. Apapun keberadaan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hari-hari kami. Engkau selalu menopang seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam pimpinan dan penyertaan Engkau. Mari Tuhan berkati teman-teman kami yang tidak hadir malam hari ini. Biar Tuhan ingatkan kami kembali untuk Senin yang akan datang. Kami boleh bersama-sama di dalam PD Online menikmati kasih, kebaikan, dan kemurahan Engkau. Malam hari ini kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun 1 minggu ke belakang Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Tobi, untuk Bapak Darmawan, untuk Bapak Pau, untuk Bapak Selamat, untuk Ibu Nancy, dan untuk Saudara Yueng. Biar kiranya Tuhan seperti Engkau sudah memberkati di tahun-tahun yang sudah dilalui. Engkau akan membawa mereka lebih dan lebih lagi. Menikmati karya kebesaran Tuhan. Menikmati segala kasih kemurahan Tuhan. Bersama dengan keluarga Kau yang akan memberkati mereka semua. Berkati kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, dan seluruh kehidupannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri PD Online kami. Biar damai, sejahtera, kasih sukacita Tuhan boleh selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk PDKK Santo Paulus yang bulan ini boleh Kau pimpin di dalam penyertaan-Mu 34 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan biar kami terus bersukacita dan bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala doa syukur kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali Senin yang akan datang.